Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Helmi dengan NPM akhir 49. Di sini saya menganalisis artikel jurnal yang berjudul Bahasa dalam konteks sosial, peristiwa tutur dan tindak tutur. Jadi yang pertama dibahas itu adalah definisi bahasa. Jadi Ferdinand de Saussure itu membedakan makna kata language, langue, dan parole. Dalam bahasa Prancis itu istilah language digunakan untuk menyebut bahasa sebagai sistem lambang bunyi yang digunakan manusia untuk berkomunikasi dan berinteraksi secara verbal di antara sesamanya. Dan yang kedua itu Ferdinand de Saussure itu yaitu language dimaksudkan sebagai sebuah sistem lambang bunyi yang digunakan oleh sekelompok anggota masyarakat tertentu untuk berkomunikasi dan berinteraksi sesamanya. Terus yang ketiga itu berbeda dengan language dan langue yang bersifat abstrak, maka istilah yang ketiga ini yaitu parole. Itu merupakan pelaksanaan dari langue dalam bentuk ujaran atau tuturan yang dilakukan oleh para anggota masyarakat di dalam berinteraksi atau berkomunikasi sesamanya. Selanjutnya itu hubungan antara bahasa dengan konteks sosial itu dipelajari dalam bidang sosiolinguistik sebagaimana yang dikemukakan oleh Trudgill bahwa sosiolinguistik adalah bagian linguistik yang berhubung kaitan dengan bahasa, fenomena, bahasa, dan budaya. Selanjutnya, Delkimes itu menyatakan bahwa peristiwa tutur itu harus memenuhi 8 komponen yang dikenal dengan speaking. Yang pertama itu S, yaitu setting and scene. Itu merupakan waktu, tempat, dan situasi yang berbeda itu dapat menyebabkan penggunaan variasi bahasa yang berbeda. Selanjutnya yang kedua itu ada P, yaitu partisipan. Di dalamnya itu ada pihak-pihak yang terlibat dalam proses tutur, biasanya terdiri dari pembicara dan pendengar, penyapa dan pesapa, atau pengirim dan penerima. Selanjutnya yang ketiga itu ada E, yaitu end, purpose, and goal. Itu merujuk pada maksud dan tujuan proses tutur, misalnya peristiwa yang terjadi pada ruang pengadilan yang dimaksud untuk menyelesaikan suatu perkara. Namun partisipannya di dalam peristiwa tutur itu mempunyai tujuan yang berbeda. Selanjutnya itu yang keempat ada A, yaitu exequence, yaitu bentuk ujaran dalam perkuliahan, dalam percakapan bahasa, dan dalam pesta pasti berbeda. Begitu juga dengan apa yang dibicarakan. Selanjutnya itu yang kelima K, yaitu key tone or spirit of act, yaitu mengacu pada nada, cara, dan semangat di mana suatu pesan itu dapat disampaikan. Yang keenam itu ada I, yaitu instrumentalities. Itu mengacu pada jalur atau media bahasa yang digunakan seperti jalur lisan yang tertulis melalui telegraf atau telepon. Selanjutnya yang ketujuh itu N, disebut sebagai norm of interaction and interpretation. Itu mengacu pada norma atau aturan dalam berinteraksi. Selanjutnya yang terakhir itu ada G, itu bisa disebut dengan genres. Itu mengacu pada jenis bentuk penyampaian seperti narasi, puisi, pepatah, doa, dan sebagainya. Selanjutnya, Shirley mengklasifikasikan tuturan ilokusi ke dalam 5 jenis tindak tutur, yaitu tindak tutur asertif, representatif, terus direktif, impositif. Selanjutnya ada ekspresif yang disebut evaluatif. Selanjutnya komisif, dan isbati itu deklarasi. Yang pertama itu tindak tutur asertif, itu adalah tindak tutur yang mengikat penuturnya akan kebenaran atas apa yang diujarkan. Misalnya, sebentar lagi rumah itu ambruk. Terus yang kedua itu ada tindak tutur direktif. Tindak tutur direktif itu adalah tindak tutur yang dimaksudkan penuturnya agar mitra tutur melakukan tindakan yang disebutkan di dalam tuturan itu. Misal contohnya seperti tolong tutup pintu. Yang ketiga itu ada tindak tutur ekspresif. Tindak tutur ekspresif itu adalah tindak tutur yang dimaksudkan penuturnya agar ujarannya diartikan sebagai evaluasi tentang hal yang disebutkan dalam tuturan itu.
Misalnya seperti suaramu bagus sekali. Terus yang keempat itu ada tindak tutur komisif, yaitu tindak tutur yang mengikat penuturnya untuk melaksanakan apa yang disebutkan di dalam tuturannya. Misalnya seperti contohnya itu, besok saya akan tiba tepat waktu. Selanjutnya yang terakhir itu ada tindak tutur isbati, yaitu tindak tutur yang dimaksudkan penuturan untuk menciptakan hal, bisa status, keadaan, dan lain-lain yang baru. Misalnya dia tidak jadi pergi hari ini. Selanjutnya pada kesimpulan pada analisis di jurnal ini, yaitu aktivitas interaksi antar anggota masyarakat itu bisa membentuk proses komunikasi di mana bahasa sebagai alatnya. Jadi bahasa dalam konteks sosial itu memiliki peran penting untuk menyampaikan aspirasi, perasaan, emosi, maupun keinginan penutur kepada lawan tutur. Selanjutnya itu proses komunikasi itu tidak terlepas dari unsur peristiwa tutur dan tindak tutur. Jadi keduanya itu memiliki peran penting dalam kaitannya dalam membentuk suatu komunikasi yang interaktif. Terus peristiwa tutur itu merupakan suatu keadaan di mana berlangsungnya aktivitas interaksi antara penutur dan lawan tutur dengan syarat terpenuhinya 8 komponen yang dikenal dengan speaking, yaitu setting and scene, dan P partisipan, end purpose and goal, sequence, K yaitu key tone or spirit of act, yang I itu instrumentalities, terus N itu norm of interaction and interpretation, dan J itu genre. Jadi dalam peristiwa tutur itu peran penutur dan lawan tutur itu dapat saling berganti-ganti. Kadangkala penutur menjadi lawan tutur. Adapun tindak tutur dalam aktivitas itu menuturkan oleh penutur dan lawan tutur, dan bisa juga sebaliknya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.